Sejarah peradaban Islam dunia perlu diketahui oleh setiap muslim. Pasalnya, hal ini membantu seorang muslim mengenali bagaimana agama Islam berkembang dari masa ke masa. Menurut Nuruzaman Siddiqi, sejarah peradaban Islam terbagi menjadi periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Periode klasik yaitu berkisar antara 650 sampai 1258 Masehi. Periode pertengahan pada saat jatuhnya Baghdad sampai penghujung abad ke-17 Masehi. Dan periode modern mulai abad ke-18 sampai sekarang. Periode klasik. Sejarah peradaban Islam perlu dikenali dari periode klasik. Periode klasik merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam. Sejarah peradaban Islam pada periode klasik penting kamu pahami. Periode klasik dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase integrasi dan fase integrasi. Nah, pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Di masa ini, daerah Islam meluas melalui Afrika bagian utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Kemudian daerah-daerah tersebut tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pula, perkembangan ilmu pengetahuan sedang dalam tahap sangat tinggi, baik dalam bidang agama maupun umum, kebudayaan, serta peradaban Islam. Pada masa ini, lahirlah ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ibnu Hanbal. Di dalam bidang fikih, ada juga Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil Ibnu Atta, Abu Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang teologi. Zunun Al-Mishri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hajj adalah bidang tasawuf. Al-Kindi Al-Farabi dan Ibnu Sina serta Ibnu Maskawi dalam bidang filsafat, Ibnu Hayyan Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi, dan Ar-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lainnya. Fase kedua yaitu fase disintegrasi, yaitu tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Pada sejarah peradaban Islam ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan di tahun 1258 Masehi. Khalifah sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Periode pertengahan. Sejarah peradaban Islam pada periode pertengahan juga dibagi ke dalam dua fase. Pertama, fase kemunduran yaitu tahun 1250 sampai tahun 1500 Masehi. Di masa ini, desentralisasi dan disintegrasi makin meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin terlihat nyata. Dunia Islam terbagi dua, yaitu bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Syria, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Kemudian bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Umat Islam di Spanyol dipaksa untuk masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Kedua, fase tiga kerajaan besar yaitu tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. Tiga kerajaan besar tersebut ada Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Syafawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada tiga kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang dapat dilihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Masa kemunduran. Kerajaan Syafawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis dalam
Pada itu, Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya, Napoleon menduduki Mesir di tahun 1748 Masehi. Saat itu, Mesir adalah salah satu pusat sejarah peradaban Islam yang terpenting. Periode modern. Sejarah peradaban Islam berikutnya yaitu periode modern pada tahun 1800 sampai sekarang. Zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan Barat mengisahkan dunia Islam akan kelemahannya dan menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Pada periode klasik, orang Barat terkagum-kagum melihat kebudayaan dan peradaban umat Islam. Tetapi di periode modern, umat Islam yang terheran-heran melihat kebudayaan dan kemajuan Barat. Umat Islam pada saat itu heran melihat alat ilmiah seperti teleskop, mikroskop, alat-alat untuk percobaan kimia, dan 2 set alat percetakan dengan 2 huruf Latin, Arab, dan Yunani yang dibawa serta oleh Napoleon. Jadi di periode modern ini timbullah pemikiran-pemikiran, ide-ide mengapa umat Islam lemah, mundur, dan bagaimana mengatasinya, dan perlu adanya pembaruan dalam Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai sejarah peradaban Islam dunia.